Halo, selamat datang kembali bersama saya di situ Doni, diskusi seputar IT bersama saya Doni. Oke, selamat pagi semuanya dimanapun Anda berada. Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat dan sejahtera. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan sharing tentang dasar editing yang seperti yang kita lanjutkan satu video sebelumnya. Ya, jadi kita akan mencoba membuat proses editing sederhana, mulai dari step by step. Untuk hari ini kita akan mulai dari import, memulai editing dengan importing, kemudian uh, menambahkan klip ke timeline, kemudian video feeder, interpreter footage, frame speed dan motion shading. Ya, jadi kita step by step dulu, mengingat proses editing video ini sangatlah banyak komponennya, jadi kita perlu step by step dan memahami benar-benar apa namanya bagian-bagian yang nanti fungsinya sangat penting sekali setiap bagian. Oke, kita langsung saja mulai videonya, yaitu kita buka file yang kemarin di Adobe Premiere. Oke, filenya yang sudah saya simpan kemarin. Ya. Oke, mudah-mudahan ini bisa berjalan dengan lancar ya untuk komputernya ini. Oke, iya, tutorial Adobe Premiere 1. Ya, kemudian karena ini kemarin tentang pengenalan Adobe Premiere, ya, ini saya hapus dulu untuk klipnya. Saya nonaktifkan dulu untuk facecam. Oke, klipnya saya hapus, kemudian saya save menjadi tutorial Adobe Premiere 2. Ya, nanti video ini akan saya upload di YouTube. Oke, ya. Yang pertama adalah import clip. Cara yang pertama adalah import clip. Import clip sendiri kita mencari tempat klip di mana kita menyimpan. Pada kesempatan kali ini saya sudah siapkan untuk di folder, saya berikan folder footage. Tentunya ini kalau teman-teman nanti pengen lebih cepat, dipisah dulu apa yang direkam pada kamera, itu dipisah dulu antara video yang bagus sama video yang tidak bagus atau good not good. Itu biasanya dapat dari laporan kamera report ya. Jadi kita langsung mengimport yang bagus-bagus saja untuk videonya. Oke, kebetulan ini karena saya menggunakan video-video yang persiapannya minim, jadi saya menggunakan seadanya saja untuk video yang tanpa mengurangi isi dari proses ini. Langkah yang pertama adalah import. Kita bisa menggunakan beberapa cara. Yang pertama adalah file, kita cari import, kita cari videonya. Di sini ada footage, saya import dulu satu. Oke, ini cara yang pertama. Ya. Cara yang kedua adalah kita langsung buka foldernya seperti ini. Biasanya kan seperti ini nih ya, kita minimize seperti ini, kemudian kita langsung drag seperti ini, kita klik, drag sekali ya, atau dua sekaligus, misal ini seperti ini, kita blok dulu, ya, dan kita import ya. Oke, kemudian ini kita minimize. Oke, rekan-rekan, tentunya ini bukan tanpa kendala. Terkadang ada format video yang tidak dikenal oleh software Adobe Premiere. Misalnya nanti ada menggunakan camcorder, kemudian ada MTS, kemudian ada MKV. Terkadang tidak dikenal dengan untuk software Adobe Premiere-nya. Nah, ini biasanya tergantung dari versinya. Versi crack, versi patch, nah itu biasanya memiliki ciri khas tersendiri. Jadi kebetulan ini yang saya import adalah berformat MP4. Jadinya kebetulan dia langsung mau dengan resolusi 1920 kali 1080. Ini diambil kalau nggak salah waktu itu menggunakan handphone ya. Oke, kita lanjut. Jika sudah terimport, klip ini itu nempel antara audio dan videonya. Nah, kita double klik dulu ya, ketika kita, wah, ini videonya terbalik. Iya, oke. Ini nanti akan saya lakukan sesuatu. Oke, ini dulu ya, kita ke
footage yang kedua. Oke. Ya. Ini proses ini kita harus masukkan ke dalam timeline yang berisi time slider. Timeline ini video, proses kita mengedit videonya di sini. Sebelum kita melakukan importing ke timeline, makanya alangkah baiknya kita play dulu ya. Jika kita play, di sini ada audio gain, lihat. Oke. Nah, kebetulan ini juga sedikit saya sisipkan cutting point. Saya akan mengedit sesuatu. Lihat, perhatikan. Oke, iya. Ya. Nah, oke, videonya saya ambil dari depan, berarti di sini ada mark in. Meskipun agak goyang videonya, nggak apa-apa. Mark in, kasih tanda, kemudian di play. Iya, oke. Saya stop di sini. Berarti saya mengambil 2 detik. Kalau ingin akurat, misal 3 detik, langsung diklik di sini. Detik ketiga misalnya. Kita ambil di sini 00. Ya, ini berarti kita ngambil 3 detik. Kemudian di sini ada mark out. Klik mark out. Ya, kemudian kita drag ke bawah. Ya. Nah, di sini akan ada pertanyaan, apakah klip ini diubah ke dalam settingan sesuai dengan sequence. Ya, kebetulan sequence-nya kan 1280 kali 720 ya, kemudian videonya adalah 1920 ya. Apakah tetap dipertahankan atau mengikuti sequence setting ya. Oke, kali ini saya ubah menggunakan change sequence setting, jadi menyesuaikan sequence. Oke, jadi ya, ini nah ini ada pertanyaan, misal kok kenapa ini tidak 3 detik, tidak, karena ini kan tidak dari awal tadi, kita potong dari detik ke sini ya, kita potong dari detik ke 12 ke detik ketiga, jadi hasilnya bukan ini. Tapi kalau ini misal mark in-nya dari awal ya tetap hasilnya sama, itu akurasinya 3 detik. Oke, next kita lanjut. Ini cara import klipnya. Jadi tidak semua klip langsung di drag seperti ini. Misal seperti ini langsung di drag seperti ini, tidak, belum tentu, karena ada yang tentunya nanti file yang tidak terpakai ya. Ada misalnya footage, biasanya kalau pembuatan film ya ada clapperboard pada kamera rolling action tetak gitu, tidak dipakai, jadi dipotong di depan. Oke, mark, jangan lupa saya ulang, mark in mark out. Di sini klik mark in, klik mark out, kemudian klipnya di track ke timeline. Di sini saya letakkan di video track 1 dan audio track 1. Cara playnya adalah, nah di sini kita render dulu seperempat, setengah atau full. Kita render dulu seperempat. Jadi kita tinggal tekan spasi, maka di situ hasilnya. Oke, iya. Itu untuk video pertama. Oke, klip pertama. Nah, ternyata ada bagian kamera depan yang kurang bagus. Nah, ini agak ada moving atau goyang. Nah, saya mau potong di sini. Gimana caranya? Nah, cara potongnya adalah menggunakan razor tool yang ada di sini. Klik razor tool dan menggunakan ini, diklik. Klik ya. Otomatis kepotong yang di depan. Yang di depan kita bisa delete. Nah, kita pilih klik depan, kita delete. Kemudian untuk geser ke kiri dengan akurat, kita juga bisa menggunakan klik kanan, triple edit, triple delete. Iya, otomatis dia maju ke depan secara keseluruhan ya. Nah, kemudian di sini juga ada yang klip ini bersatu dengan audio. Nah, misal nih audionya tidak saya mau ambil, saya mau isikan nanti dengan soundtrack ya, kita ganti dengan klik kanan ya, jadi pada klip klik kanan aja, kemudian kita unlink audio dan videonya. Audionya bisa kita delete untuk sebentar.
Tapi jika audionya kita butuhkan, jangan di unlink, jadi biarkan dia menyatu, karena nanti kalau sempat kita unlink nanti tidak sinkron. Oke, untuk memperbesar timeline, untuk zoom in zoom outnya ada di sini ya. Oke, biar kita bisa menampilkan lebih besar. Oke, iya. Oke, itu untuk proses import dan importing ke timeline dan importing clip. Oke, langkah berikutnya adalah video fader. Ya, jadi video ini maunya adalah perlahan-lahan dari fade to black, dari black ke ini kita ke gambar. Jadi kita double klik di sini. Kemudian kita ada di sini ada garis kuning, dilihat ya. Nah, di sini kita mainkan pada motion setting. Oke. Ya. Motion setting yang pertama kita bisa mainkan adalah opacity. Ini sorry, bukan ini kita mainkan dulu opacity, yaitu fade ya. Kita bisa memainkan di detik keberapa kita lakukan. Misalnya di 0, ini cepat sekali nanti ya, ini 15. Oke deh. Di sini ada tanda key atau pembuatan kunci. Di sini tinggal kita klik ya. Maka di sini sudah ada muncul kunci di 0,15 ya. 0,15 opacity-nya 100. Kemudian kita geser ke time slider ke depan. Untuk menghasilkan black, maka kita geser ke 0. Iya. Jadi ini video jika kita play maka dia perlahan-lahan dari black menjadi klipnya. Iya, oke. Ini biasanya digunakan untuk awal video. Nah, misal pengen dari blacknya lebih panjang, kita tinggal bisa geser saja. Misal kita geser klipnya ke kanan. Ya, jadi nanti ada area kosong di depan black, kemudian kita iya. Ini cepat sekali ya, karena 15 0,15. Jadi 0,15 detik. Kemudian setelah kita menggunakan ini cara untuk fader ya, menentukan fade. Jadi kalau ada istilah fade in, fade out, nanti ketika kita mengedit kebetulan ditemukan storyboard atau director listnya dari sutradara atau dari yang menginginkan video editingnya. Ini ada fade in, kemudian ada fade out, kemudian ada fade to black, kemudian ada black to fade. Jadi kita bisa mengedit sesuai dengan keinginan dari storyboard. Sekali lagi, editing itu sebenarnya mengikuti rule dari storyboard yang sudah ditentukan ya. Oke, next kita lanjutkan berikutnya. Untuk proses berikutnya adalah interpret footage ya. Interpret footage yaitu mengubah. Jadi interpret footage ini digunakan untuk mengubah frame ya. Jadi saya pilih klip yang lain, jadi 21 ini 22. Nah, misal seperti ini klipnya saya lihat dulu. Oke ya. Nah, ini di caranya adalah seperti ini. Pilih klipnya, klik kanan. Kemudian di situ ada modify. Nah, kita pilih interpret footage. Klik saja, klik kiri. Interpret footage ini digunakan untuk merubah frame yang sudah ada. Misalnya kebetulan kamera smartphone tertentu atau mobile phone tertentu menggunakan 60 frame per second. Jadi shots-nya atau kameranya 60 frame per second. Pengen kita turunkan menjadi 30 frame per second, kita lihat di sini. Klik 30 frame per second. Ya. Akan tetapi jika jadi ini juga berpengaruh kepada audio yang menempel, karena kita mengubahnya di project, di window project. Jadi otomatis nih audionya juga ikut imbas karena dari interpret footage framingnya.
Sekali lagi hati-hati juga untuk menerapkan interpret footage ini. Ya, ini kebetulan karena kameranya menggunakan pengambilannya menggunakan 29,97, jadi dan memang yang saya inginkan adalah kisaran 29,7 atau 30 frame per second, jadi saya biarkan. Misal videonya diambil dari kamera dengan 25 frame per second, kita bisa naikkan ke dalam 30 frame per second. Oke, hari ini saya tetap menggunakan ini. Hanya biar teman-teman bisa melihat, oh interpret footage itu ada di sini. Oke, kita klik oke. Jadi saya biarkan. Kemudian video klip berikutnya kita cek lagi. Nah, oke. Saya memilih angle yang berbeda. Ya, oke. Nah, sama ya seperti tadi. Jadi saya mark in di sini, kemudian saya klik, saya inginkan sampai klip berapa. Oke. Iya. Oke, saya lihat dulu. Ya, oke. Saya ubah di sini mark in-nya. Kemudian ini mark out di sini. Iya. Kemudian saya pilih saya drag. Saya sambungkan di sini. Iya. Oke, setelah nyambung, saya klik kanan, handling audio, audionya saya delete. Oke. Iya. Ini proses editing tidak hanya bermain untuk import, potong, tapi di situ adalah seni untuk editing ya. Jadi bisa diperhatikan. Misal contoh seperti ini, hal yang paling kecil, misalnya fade dari black, kemudian perhatikan. Ketika ini karakternya sedang menulis di papan tulis, kemudian pindah angle, dia masih menulis di papan tulis. Nah, ini salah satu bentuk continuity editing. Jadi pindah angle sesuai dengan adegan yang dilakukan. Tetapi ini pun masih ada kelemahannya. Lihat ya. Lihat kalau kita detail nanti bisa memperhatikan film-film yang sudah diedit itu apakah masih ada continuity yang bagus apa tidak. Nih, ini terkesan kalau dari kita play bagus. Iya, oke, sangat bagus. Oke. Tapi kalau kita detail dan jeli melihatnya, perhatikan di sini beliau menulis di papan tulis bagian kiri, sedangkan pada saat ini nah ini menulis pada bagian kanan. Nah, ini salah satu bentuk karena waktu menulis ini kameranya kebetulan hanya satu, jadi untuk kamera satu, jadi angle-nya jadi begitu syuting dari belakang kemudian di cut, kemudian geser ke depan, kemudian syuting dari depan. Tapi kalau sekilas, kalau misal kita sekilas play gini, nah ini namanya, nah ini salah satu bentuk yang disebut dengan cutting point. Nah, ini juga akan kita lakukan cutting point. Oke. Iya, saya potong di sini. Oke. Kemudian bagian cari klip yang lain. Iya. Oke, kemudian ini klip yang lain. Sorry, double klik, kita play. Iya, oke, saya mark in. Kemudian, nah ini goyang, jangan yang dilepas goyang. Ini saya mark. Oke, mark out. Oke, kita drag. Langkah yang sama, klik kanan. Tadi ada sedikit noise di audio. Delete audionya. Ya, oke. Kemudian langkah berikutnya adalah kita bermain frame speed. Frame speed adalah digunakan untuk mengubah kecepatan klip. Ya, tidak semua, biasanya digunakan untuk slow motion atau quick motion. Nah, misalnya seperti ini, klik kanan, langkahnya klik kanan, kemudian di sini ada speed duration. Ya. Nah, kita bisa di sini ada speed atau kecepatannya 100% dengan durasi 2 detik 0,1. Kemudian
Bisa kita ubah misalnya 50%, berarti dia melambat. Jadi dia melambat lebih panjang 2 kali lipat ya. Kalau kita 25% berarti 3 kali lipat, 4 kali lipat nih, 0,8. Jadi dari 0,2 menjadi 0,8 ditambah melambat ya, melambat. Tapi kalau misal kita isi 200%, yang tadinya 2 detik menjadi 1 detik. Itu tinggal kita klik. Kalau mau dicoba tinggal klik aja. Ya. Karena ini bukan sebuah gerakan motion yang bagus, tapi kita coba ya. Kita perhatikan, kita kurangi jadi 50%. Reverse itu artinya gerakannya atau adegannya berkebalikan. Oke, kita klik. Lihat, kita perhatikan baik-baik pada durasinya sudah melambat ya. Apakah terjadi? Oke. Lihat gerakan tangan di sini. Iya. Ini lambat, lebih lambat dari sebelum diedit. Iya, sangat lambat. Kalau kita kembalikan ke normal, misalnya 100, kita kembalikan ke normal. Kita lihat perbandingannya dengan gerakan yang tadi. Iya, seperti itu. Ya. Kalau misal kita percepat lagi, berarti kali 200%, otomatis gerakan tangannya lebih cepat lagi. Ya, nah, lihat sampai dengan tidak terlihat ini. Iya, gerakannya sangat cepat sekali. Itu kita untuk melakukan frame speed, jadi pengubahan speed duration ya. Jangan lupa pilih klipnya, klik kanan, speed duration. Oke, untuk yang sesi terakhir yaitu untuk hari ini adalah kita untuk proses di motion setting. Nah, ketika saya tadi melihat ini adalah Pak, saya melihat motionnya terbalik, klipnya terbalik, gimana Pak? Nah, kita bisa melakukan efek control ya, double klik ya, kemudian kita drag dulu, kita pilih dulu. Oke, kita mark in ya, kita bisa mark in. Oke, kemudian tentukan titik mark out. Iya, oke, kita drag ke timeline. Klik kanan, saya hilangkan audionya karena memang saya tidak menginginkan audionya. Tapi kalau misalnya kayak film itu jangan ya, jangan dihilangi audionya. Iya, double klik. Oke, kemudian kita geser ke tab pada bagian, kalau tadi di sini ya, kita bagian efek control, kemudian kita lakukan motion ya. Position digunakan untuk merubah posisi, skill digunakan untuk merubah ukuran, melakukan transisi ukuran. Kemudian kita menggunakan rotation. Iya, kita bisa diputar. Nah, karena ini kita langsung ketik saja 180 derajat. Iya, maka footage-nya sudah atau klipnya sudah sesuai dengan yang kita inginkan. Ya. Oke, nah tampaknya gambarnya sudah betul. Oke, saya ingin tambahkan fade to black. Ya, fade to black di bagian di sini misal. Saya kasih fade to black, berarti kembali ke opacity. Ke opacity, klik. Kemudian pada bagian akhir, geser time slidernya di bagian terakhir. Kemudian kita nolkan opacity-nya. Oke, berarti di sini otomatis garis kuningnya udah turun, nanti dia perlahan-lahan hitam atau fade to black. Oke. Kemudian motion setting yang lain, misal kita juga bisa sisipkan transisi yang cukup dinamis ya. Misal ini ada pergerakan, saya mulai dari klip yang perpindahan di sini. Kemudian di sini ada kita ubah ukuran ya. Misalnya kita ubah ukuran. Yang kita bisa lakukan, misal di sini ada gambar stopwatch, kita tinggal klik di sini ya.
maka akan tercipta kunci di sini. Kemudian kita geser. Ya, ingat ini ukurannya 100. Nah, kita ketik aja 100. Maka akan terbuat kunci berikutnya. Nah, kemudian langkah yang sebelumnya saya perbesar menjadi misal 130. Nah, jadi ini seolah-olah zoom out. Padahal pada saat proses pengambilan gambar tidak melakukan zoom out sama sekali. Jadi ini bisa menggunakan fasilitas motion setting. Nih, iya, ini ada sebuah. Nah, ini kalau misal masih kurang yakin dengan 100, ini bisa kita kembalikan ke 130, berarti kita naikkan ke 150. Jadi ini besar, kemudian kita kecilkan. Iya, tentunya diiringi dengan dinamis, kita geser. Ya, ya. Tentunya diiringi dengan dinamis motion atau pergerakan yang dinamis, ini menghasilkan editing yang bagus. Iya. Oke. Demikian pula untuk melakukan langkah yang di posisi atau positioning. Rotasi tadi sudah. Rotasinya tidak dianimasikan karena itu memang yang istilahnya klipnya memang terbalik ya. Tapi kalau misal pengen ditambahi dengan animasi rotation ya bisa jadi. Oke, kurang lebih demikian untuk video kali ini. Jadi ini untuk dasar-dasar editing yang pertama dengan dari video tutorial yang kedua. Jadi kalau kemarin pengenalan Adobe Premiere, sekarang sudah ke tahap editing yang pertama. Sekali lagi jangan lupa yang pertama dari importing clip, kemudian video fader, fade in fade out atau fade to black, kemudian ada interpret footage, mengubah frame atau bisa menyeting framing, kemudian frame speed ya, mengubah frame, kemudian motion setting clip. Oke, sementara itu dulu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Silakan dicoba di rumah masing-masing. Tentunya mudah-mudahan video ini sangat bermanfaat buat kalian semua. Terima kasih. Sampai ketemu lagi di video saya berikutnya. See you and